Selamat pagi. Oke, terima kasih. Jadi apa kabar hari ini? Ada yang sakit? Ada. Semuanya sehat? Oke, puji syukur ya bahwa kita semuanya sudah diberikan kesehatan. Maka dari itu kita semua, kalian sebagai siswa harus bersyukur ya, bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kalian kesehatan ya. Oke, pada pagi hari ini sebelum kita mulai belajar terlebih dahulu kita berdoa. Dipimpin silakan ketua kelasnya memimpin. Oke, baik. Siapa yang tidak masuk hari ini? Semua 2 orang. Devika sama Aura. Sakit. Devika sama Aura ya. Oke, yang lain masuk semua ya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada hal yang akan Bapak berikan, yaitu tentang menjaga kebersihan kelas. Ya, selama ini kalian setiap hari piket ya, piket sudah dibentuk kelompoknya, sudah ya dibentuk kelompoknya. Tapi pada hari ini Bapak pengen kalian semuanya silahkan melihat di laci-laci kalian ya, silahkan melihat di laci-laci kalian. Kemudian Bapak ada 2 keranjang sampah ya. Di sini keranjang sampah anorganik dan keranjang sampah organik. Apa sih bedanya antara keranjang sampah organik dan anorganik? Siapa yang tahu? Kalau organik itu yaitu sampah botol, plastik atau sampah-sampah yang susah untuk terurai. Sedangkan keranjang sampah organik itu diantaranya adalah daun, buah, sayuran, sisa makanan dan sebagainya. Ya, jadi silakan lihat di lacinya masing-masing. Jika ada, silakan masukkan ke tong sampah yang ada di depan. Ya, silakan dimasukkan. Ya, yang ada tong sampahnya. Ya. Oh, ternyata banyak sekali ya. Dipisahkan ya antara sampah organik dan anorganik. Ya. Oke, tapi ini adalah kebiasaan yang harus kalian lakukan di setiap kalian belajar. Jangan cuma hanya ada di lab, tetapi di kelas ya, literasi, algoritma dan konten digital ya. Oke, nah ini adalah capaian belajar. Oke, capaian belajar Bapak siswa setelah mempelajari ini diharapkan mampu menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasi dalam pengolahan data, identifikasi, menghitung, menyusun dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Ya, oke. Berpikir komputasional telah kalian pelajarin. Ya, apa sih berpikir komputasional itu? Siapa yang tahu berpikir komputasional itu apa? Berpikir komputasional itu adalah langkah-langkah yang akan dicapai untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, dalam kehidupan ini pasti ada permasalahan. Ya, baik itu di dalam kita berteknologi atau di dalam kita kehidupan sehari-hari. Oke, lihat tujuan pembelajarannya pada kali ini adalah bagaimana menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengolahan data. Ya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan bagaimana cara-cara kerja komputer di dalam kehidupan sehari-hari. Oke.
Oke, nah ini pondasi landasan dasar untuk kalian membuat sebuah program atau kalian ingin menyelesaikan suatu masalah, kalian harus berpikir secara komputasional. Apa sih berpikir secara komputasional? Bisa dibaca. Cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Oke ya, konsep berpikir komputasional erat kaitannya dengan pengelolaan data, terutama dalam konteks data science dan kecerdasan artifisial. Ya, itu adalah cara berpikir komputasional. Oke, ada 4 pilar ya yang melandasi bagaimana kalian bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara berpikir komputasional ya. Pilar yang pertama, perhatikan ya. Pilar yang pertama yaitu yang disebut dengan dekomposisi. Ya, pemecahan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil ya. Kemudian pengenalan pola yang kedua, kemudian yang ketiga abstraksi, kemudian yang keempat adalah algoritma. Oke ya. Oke, kita masukkan contoh-contoh pilar pengolahan data ini ke dalam sebuah permasalahan ya. Ini dekomposisi ya, membagi masalah-masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya ya, contoh membagi tugas dalam membersihkan kelas ya. Nah, contohnya adalah menyapu lantai, mengepel lantai, membersihkan debu. Kalian bagi-bagi permasalahan yang ada, yaitu ingin menjadi kelas menjadi bersih, maka permasalahan itu dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil supaya bisa ringan semua. Artinya seperti itu ya. Sama seperti kalian tadi ketika Bapak pertama kali ingin mencari sampah. Kalau sampah itu dijadikan satu dalam sebuah keranjang, pasti untuk memisahkan akan menyusahkan ya. Atau ingin mendaur ulang itu akan menyusahkan, maka dibagi menjadi sebuah bagian-bagian kecil ya. Ini contohnya ya. Ada yang menyapu, ada yang mengepel lantai, ada yang dan membersihkan debu. Kemudian pilar yang kedua ya. Pilar yang kedua. Nah, ini adalah pilar yang kedua, pengenalan pola. Kalau kalian berpikir seperti ini, saya yakin di dalam sebuah kelas kalian akan merasa nyaman ya. Oke. Pengenalan pola, mencari permasalahan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Tadi bagiannya yang pertama dekomposisi, itu sudah dipecah-pecah jadi kecil-kecil. Kemudian pengenalan pola, kalian mencari persamaan dari bagian yang sudah dipecah. Contohnya pola 1. Oh, yang mau dibersihkan yaitu sudut ruangan dan bawah meja banyak debu dan sarang laba-laba. Oke ya, pola 1. Kemudian pola kedua, area sekitar tempat sampah selalu lebih kotor. Nah, kamu fokuskan di daerah situ, maka saya yakin kelas itu akan menjadi bersih. Ya, ini pengenalan pola. Jadi ketika kalian ada suatu permasalahan, kenalin dulu polanya. Terapkan itu di dalam lingkungan kelas. Apalagi OSIS. OSIS itu kalau berpikir menggunakan cara berpikir komputasional, saya yakin suatu permasalahan dapat diselesaikan. Oke ya. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Sekarang yang ketiga, abstraksi. Oke ya, abstraksi. Abstraksi itu adalah fokus pada hal yang penting saja ya. Contohnya ini seperti ini. Yang penting area yang terlihat oleh mata dan sering digunakan, itu yang harus dibersihkan ya. Tadi pengenalan pola kita sudah menentukan, oh yang harus dibersihkan di bagian depan ya, misalnya seperti itu. Kemudian abstraksinya adalah yang penting-penting saja ya, fokus pada hal yang penting, yang lain tidak usah tidak usah dibersihkan, tidak apa-apa, tapi yang terpenting adalah yang bagian fokus ya. Nih, area yang dilihat oleh mata, nah itu yang perlu dibersihkan ya. Kemudian contoh yang diabaikan, bagian belakang lemari yang tidak terlihat atau langit-langit yang sulit jangkau ya.
bagian belakang lemak ini memang perlu, tapi kan tidak terlihat oleh mata, maka tidak usah dibersihkan. Yang dibersihkan yang terlihat oleh mata. Oke, contoh lain, fokus pada kebersihan permukaan kerja, meja, kursi, lantai area belajar. Nah itu yang fokus. Kemudian prioritas, area yang mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan belajar. Oke, pengenalan polanya, dekomposisinya sudah, kemudian pengenalan polanya sudah, abstraksinya juga sudah. Nah, langkah terakhir yaitu kalian membuat algoritma atau langkah-langkah. Oke, ini langkah-langkahnya. Ya, jadi suatu data, suatu permasalahan itu bisa kalian selesaikan dengan cara-cara berpikir komputasional. Yang langkah yang terakhir yaitu algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. 1. Dimulai dari pintu masuk. Kemudian yang kedua, kumpulkan semua sampah ke dalam kantong sampah. Ketiga, rapikan semua kursi dan meja. Keempat, bersihkan dari atas ke bawah. Nah ini. Nah setelah langkah-langkahnya selesai, kalian tinggal melakukan aksinya. Oke ya, paham, bisa dimengerti? Itulah cara-cara berpikir secara komputasional. Oke, 4 pilar tadi. Yang pertama apa pilarnya? Dekomposisi. Apa yang disebut dengan dekomposisi? Membagi permasalahan dengan hal-hal yang kecil. Kemudian yang kedua apa? Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah-pecah. Kemudian yang ketiga apa? Abstraksi. Apa abstraksi itu? Fokus pada hal-hal yang penting saja. Kemudian yang keempat? Algoritma. Apa itu algoritma? Membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Membuat langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Oke ya. Oke, ini adalah contoh kasus. Sebentar ya, contoh kasusnya sudah jalan belum? Ya. Ini contoh kasus. Terlambat tadi kan Pak, pas aku tidur itu lupa buka mata Pak. Tidak ada terlambat bangun. Itulah Pak. Kalau hubunganmu, kau lalu lapangan orang bukan supaya 50 kali keliling. Pernah nggak kalian mengalami permasalahan itu? Ya, oke, kelas ini. Ya. Tapi ada yang pernah terlambat? Hah? Ya, pernah. Ada yang pernah ya terlambat. Saya yakin mungkin ada yang pernah terlambat. Oke ya. Nah sekarang Bapak pengen kalian menerapkan supaya kalian tidak terlambat sekolah. Silakan kalian menggunakan metode berpikir komputasional dan menerapkan supaya tidak terlambat sekolah. Ya. Nah seperti ini ya metodenya. Oke, nah ini ada suatu permasalahan, ya, ada suatu permasalahan. Silahkan kalian nanti selesaikan, nanti kalian bisa bentuk sebuah kelompok, ya. Oke, ya, nanti silahkan kalian bagi kelompoknya atau Bapak bagi kelompoknya. Ya, nanti Bapak kelompoknya ya. Nanti kalian selesaikan permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi. Contohnya adalah bangun pagi tepat waktu. Ya, bangun pagi tepat waktu. Permasalahannya yaitu sering terlambat ke sekolah. Bisa nggak ini permasalahan ini diatasi?
bisa ya, bisa. Dengan metode 4 pilar berpikir komputasional, maka permasalahan sering terlambat ke sekolah itu bisa diatasi. Oke? Oke ya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan masalah ini supaya kalian bisa bangun pagi tepat waktu. Fungsinya untuk apa? Tidak terlambat ke sekolah. Oke. Kira-kira menurut kalian, kalau menggunakan 4 pilar, pilar yang pertama tadi adalah dekomposisi, membagi permasalahan menjadi hal-hal yang kecil. Ya, oke, permasalahannya, ya, permasalahannya adalah sering terlambat ke sekolah. Kira-kira dekomposisinya yang kalian bagi menjadi permasalahan itu dibagi menjadi berapa? Siapa yang tahu? Contohnya apa? Ada yang tahu? Masalah enggak ini? Sering terlambat ke sekolah? Sama masalah ya? Oke, masalah. Oke, sekarang kita mencari menggunakan pilar yang pertama, dekomposisi, membagi permasalahan yang kompleks menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Oke, dekomposisinya. Oke ya, dekomposisinya. Kemudian setelah itu pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Oke, contohnya kalau kalian menggunakan metode pilar pada berpikir komputasional, ada contoh 1 ya, penerapan untuk supaya tidak terlambat ya. Kalian membagi masalah itu menjadi masalah yang sangat kecil-kecil. Pecahkan masalah. Oke, tidur terlalu malam, alarm tidak berbunyi, kemudian malas bangun. Artinya kita pecahkan permasalahan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dianalisis. Oke, apakah ini sering kalian lakukan? Tidur larut malam? Kadang. Alarm tidak bunyi? Tidak pernah. Malas bangun? Ya kadang-kadang. Pasti ada juga, ya. Ya, oke. Maka setelah kalian memecah masalah-masalah seperti ini, kalian bisa menentukan beberapa kemungkinan penyebab kenapa sih kok bangunnya bisa terlambat. Penyebab pertama adalah saya tidur terlalu malam karena bermain ponsel atau menonton film. Ketemu enggak permasalahannya? Ketika kalian membagi-bagi masalah, maka kalian bisa mengidentifikasi. Ya, oke ya, ketemu. Oke, yang kedua, saya lupa memasang alarm. Oke, yang ketiga, saya memasang alarm tapi tidak bangun saat alarm berbunyi. Oke, saya sering menunda-nunda bangun setelah alarm berbunyi. Oke, saya yakin permasalahan yang pertama ini sering kalian lakukan ya. Saya tidur terlalu malam karena bermain ponsel atau menonton TV. Oke, satu hal ketika kalian memecah masalah, maka kalian bisa menentukan, oh iya, betul, saya terlambat bangun karena pasti ini. Oke, ketemu enggak? Bisa diselesaikan kan? Dekomposisi. Oke, setelah dekomposisi selesai, masalah itu dipecah-pecah, kemudian kalian masuk ke pengenalan polanya. Oke, ketemu. Kemudian yang kedua yaitu setelah dekomposisi selesai, kita merujuk pada pengenalan pola. Dari contoh yang ada tadi, bangun pagi tepat waktu, permasalahannya adalah sering terlambat ke sekolah. Maka pengenalan polanya ada seperti ini. Oke, kalian bisa melihat setiap hari apa sih kalian tuh terlambat. Pengenalan polanya dalam mengatasi seringnya terlambat ke sekolah. Ya, contohnya adalah terlambat tiap hari Senin, berarti karena minggu malam itu tidurnya terlalu malam, ya, main game dan sebagainya. Maka setelah itu kita perhatikan kebiasaan yang terjadi, ya, kebiasaan yang terjadi. Setiap hari Senin saya selalu terlambat karena pada hari Minggu malam saya tidur terlalu larut malam. Oke ya. Kemudian yang kedua, atau setiap kali saya tidak memasang alarm, saya bangun lebih siang, ya.
Nah, dari sini kita sudah bisa mengenali polanya. Ada hubungannya antara kebiasaan tidur malam dan keterlambatan. Oke ya, artinya kalau kalian sudah mengenali polanya, maka kalian bisa menentukan abstraksinya. Ya, oh saya tidur malam itu, maka bisa menyebabkan hari Senin paginya saya bangunnya terlambat. Pasti masuk sekolahnya terlambat. Oke. Nah ini abstraksinya, ya. Kita fokus pada hal-hal yang penting saja, ya. Fokus pada hal yang mempengaruhi bangun pagi, ya. Kita cari informasi penting dari keseluruhan permasalahan. Misalnya, ya, yang mempengaruhi keterlambatan ternyata bukan seberapa banyak saya belajar malam, tetapi karena saya tidak tidur tepat waktu dan tidak disiplin dengan alarm. Oke ya, permasalahan kita gali dari berpikir komputasional, komposisi, pengenalan pola sampai ke abstraksinya. Kita sudah mengenali bahwa ternyata bukan karena saya tidak belajar malam, tetapi karena saya tidak tidur tepat waktu. Kalau kalian tidur tepat waktu, saya yakin tidak akan terlambat ke sekolah. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan algoritmanya atau langkah-langkahnya untuk menyelesaikan permasalahan sering terlambatnya ke sekolah. Oke, ini adalah desainnya, langkah-langkahnya supaya kita tidak terlambat ke sekolah. Pertama, menentukan jam tidur maksimal pukul 9 malam. Nah, kalau misalnya kalian belajar sampai jam 9, menentukan tidur maksimal pukul 10 malam. Ya, oke. Memasang alarm pukul 6 jam 5.30 atau setengah 6, pasang alarmnya. Kemudian meletakkan alarm agak jauh dari tempat tidur agar harus bangun untuk mematikan. Jadi kalau kalian mau bangun pagi, alarm itu jangan di dekat telinga, tetapi tempatkan alarm yang cukup jauh. Supaya apa? Supaya dengan alarmnya, ketika alarmnya berbunyi, kamu bangun, kemudian kamu matikan. Biasanya kalau orang sudah bangun, itu susah untuk tidur. Ya. Tapi kalau kebiasaan kalian alarmnya ada di samping, bunyi, pakai tangan satu, matikan, tidur lagi. Kemudian yang berikutnya adalah begitu bangun langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menyegarkan diri. Oke, jadi bangun tuh, kalau langkah-langkah yang dibangun seperti ini, ya, bangun yang bagus. Ketika kalian bangun, jangan pindah tempat tidur, ya, jangan ambil bantal atau ambil selimut. Tapi ketika kalian alarmnya sudah berbunyi, bangun, pergi ke kamar mandi, cuci muka. Oke, paham ya? Jadi ini adalah 4 pilar bagaimana kalian menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional. Ya, maka masalah-masalah yang terjadi pasti akan terselesaikan. Oke, dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya masalah sering terlambat ke sekolah, tapi banyak hal-hal yang terjadi. Maka kalian bisa selesaikan dengan cara berpikir komputasional. Ya, masalah banyak, enggak masalah? Banyak sekali. Ya, banyak masalah. Tapi kalian mungkin pada saat ini belum mengetahui masalah itu aja. Cuek. Enggak seperti itu. Belajarlah mulai sekarang untuk menyelesaikan masalah dengan 4 pilar yang ada di dalam berpikir komputasional. Artinya kalian akan bernalar kritis, ya, kreatif dan mandiri. Itu yang diharapkan ketika kalian nanti sudah lulus dari sekolah. Ya, oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, nah, siapa yang tahu kesimpulannya dari semua yang Bapak bicarakan itu? Oke, kesimpulannya adalah seperti ini. Berpikir komputasional bukan hanya untuk dunia digital saja, tetapi di dalam kita menyelesaikan permasalahan kehidupan kita sehari-hari. Ya, berpikir
berpikir komputasional. Kalau kalian bisa menerapkan 4 metode, ya kuncinya ada di dalam yang pertama, pilar yang pertama, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Maka kalian akan jauh lebih teratur, ya, lebih cerdas. Kemudian tentunya siap dalam menghadapi segala masalah. Oke, ya, termasuk nanti di dalam ini akan berkelanjutan sampai kalian bisa mengaplikasikan dalam sebuah pembuatan program yang sangat sederhana sekali, ya, sangat menyenangkan. Jadi yang namanya coding itu tidak bisa. Itu kalau kalian berpikir dengan menggunakan komputasional bisa teratasi, ya. Apalagi sekarang kecerdasan artifisial sudah sangat populer, banyak digunakan, banyak membantu, ya. Pernah menggunakan kecerdasan artifisial? Sering, ya. Contohnya apa? Contohnya Gemini, kemudian ya apalagi chat GPT, ya, DeepSeek, ya, banyak sekali, ya, bisa membantu kalian, ya. Pergunakan itu dengan baik. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk pelajaran pada pagi hari ini tentang berpikir komputasional dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan kita sehari-hari Bapak cukup sekian, ya. Nanti tugas akan Bapak berikan dan kelompok nanti Bapak buat kelompoknya masing-masing antara 5 sampai 6 siswa. Oke, demikian, ya, yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang dipelajarin kali ini dapat berguna bagi kehidupan kalian masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi.
basket, bolanya itu mantul, ya. Ya, buat perintahnya, ya. Apa yang Bapak ajarkan tadi? Nah, bukan lari, yang di kuningnya. Ini Bang. Coba lagi. Ya. Pas. Mana yang lain gimana yang lain? Yang lain gimana? Nah, itu kalian berarti berkomunikasi dengan komputer ya, dan memasukkan kode-kodenya, ya, walaupun bukan pakai perintah atau kata-kata, tetapi menggunakan